Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Mari kita mengawali pagi ini dengan sukacita, dengan memberi tempat bagi firman Tuhan yang akan menerangi dan menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Semua karena kasih kemurahan-Mu ya Tuhan, kami diperkenankan menyambut pagi yang indah ini. Setelah kami kembali boleh merasakan kasih-Mu, yang mulai dari malam Tuhan telah jaga kami, hingga kami bangun pagi ini. Lebih lagi ya Tuhan, ketika Tuhan memperkenankan kami untuk menikmati dan menghayati kebenaran firman-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami manusia yang penuh dengan keterbatasan ini dimampukan untuk memahami dan menyelami firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Ya Tuhan, ini kami umat-Mu yang telah sedia untuk mendengar dan dipimpin oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan kita saat ini terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu untuk membaca dan berkomitmen untuk melakukannya dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana perasaan Bapak, Ibu, saudara-saudara kalau sudah melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup ini, sudah berupaya menolong orang lain, atau berbuat kebajikan bagi orang, tetapi kebaikanmu selama ini tidak dihargai? Atau kamu berada dalam satu komunitas, tetapi kehadiranmu tidaklah dianggap ada? Tentu tidak ada yang mengharapkan situasi seperti ini, karena situasi seperti ini tentu amat menyakitkan dan juga mengecewakan. Perasaan yang amat menyakitkan dan mengecewakan inilah yang dialami oleh Nabi Elia pada zamannya. Ia sudah berjuang, berusaha, bertarung melawan Nabi Baal. Tetapi keberhasilan Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal ini tidak mendatangkan sukacita bagi dirinya. Sebaliknya, dia merasa kecewa, sakit hati, putus asa, bahkan depresi, meminta Tuhan untuk segera mencabut nyawanya.
Di ayatnya yang keempat, Elia mengatakan, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Bapak ibu saudara-saudara, dalam keadaan depresi, segala kemungkinan bisa saja dilakukan, sekalipun mungkin membahayakan diri sendiri. Dan banyak orang depresi pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya karena merasa kehadirannya tidaklah dihargai atau hidupnya tidak lagi berharga. Dan mengapa Elia begitu sakit hati, kecewa, dan putus asa? Yang pertama, alasan Nabi Elia merasa bahwa ia sangat sakit hati karena Nabi Elia sudah merasa sudah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, dengan harapan bahwa Raja Ahab beserta rakyat Israel akan kembali ke jalan yang benar dengan menyembah Tuhan dan meninggalkan Baal-Baal asing itu. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Raja Ahab dan bangsa Israel tidak mau bertobat dan tidak mau berbalik kepada Tuhan. Walaupun mereka sudah melihat kehebatan Tuhan dalam mengalahkan kekuasaan Baal-Baal tersebut. Nabi Elia sudah berhasil menyingkirkan Nabi Baal, tetapi dia merasa gagal karena hal itu tidak membuat Raja Ahab dan bangsa Israel kembali ke jalan Tuhan. Itulah sebabnya dia amat kecewa. Dia merasa dia telah gagal untuk melakukan tugas dari Tuhan. Dan yang kedua, alasan Nabi Elia merasa sakit hati karena ancaman serius yang dialami oleh Nabi Elia dari istri Raja Ahab, yaitu Isabel. Dalam situasi seperti ini, Nabi Elia merasa sendiri dan amat takut, sehingga dia melarikan diri. Dan pelariannya itu pun tidak menyelesaikan persoalan. Malah seterusnya dia meminta Tuhan untuk mencabut nyawanya. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan ketika melihat Elia itu depresi dan sakit hati, kecewa? Tuhan hadir menguatkan dengan mengutus malaikatnya, memberi penguatan iman dan juga memberi makanan dan minuman, agar Nabi Elia dapat melanjutkan perjalanannya 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb. Jadi Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani Nabi Elia. Selanjutnya tidak sampai di situ, Tuhan juga menguatkan iman Nabi Elia ketika ia berada di gua. Kemudian Tuhan memperlihatkan kehadirannya kepada Nabi Elia itu melalui angin besar, gempa bumi, api dan bunyi angin sepoi-sepoi. Dan juga Tuhan menunjukkan kuasa Tuhan melalui alam yang ada di sekitar Nabi Elia, ingin menunjukkan kuasa Tuhan bahwa ia begitu besar kekuatannya, melampaui segala apapun yang ada di bumi ini. Dan yang ketiga, Tuhan kemudian mengatakan bahwa 7.000 orang yang menyembah Tuhan masih tetap ada di sisi Elia. Karena itu Elia jangan merasa sendiri, karena ada 7.000 orang yang masih menyembah kepada Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, apa pesan firman Tuhan untuk kita semua sebagai orang beriman? Yang pertama, Bapak ibu saudara-saudara, perbuatan baik yang kita lakukan, pengorbanan yang kita berikan, perjuangan yang kita kerjakan dalam hidup ini tidak dapat dipungkiri bahwa selalu mendapat respon yang kurang baik yang tidak kita harapkan. Tentu Bapak Ibu, kita tidak bisa mengatur respon seseorang terhadap pelayanan dan kebaikan yang sudah kita kerjakan. Karena itu, mari kita tetap fokus untuk menebarkan kebaikan, untuk menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kita. Karena ketika kita mendasari pelayanan kita terhadap respon seseorang, tentu kita akan kecewa, tentu kita akan merasa sakit hati. Tetapi kerjakanlah setiap tugas pelayananmu itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Paulus mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, saat kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini, ingatlah bahwa penyertaan Tuhan selalu dinyatakan dalam hidup kita. Jangan pernah merasa berjalan sendiri. Sama seperti Tuhan menghadirkan 7.000 orang di sisi Elia yang masih menyembah Tuhan, demikian Tuhan juga akan selalu menghadirkan orang-orang yang baik hati dalam hidup kita, yang selalu setia mendukung kita. Sekalipun ada orang-orang yang membenci kita, yang tidak menghargai kerja dan pelayanan kita, yang juga tidak menganggap kehadiran kita, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan juga mengirimkan orang-orang yang baik, yang selalu setia mendukung kita untuk melakukan pekerjaan besar dari Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menjalankan tugas dan pelayanan kita dengan sebaik-baiknya. Percayalah, penyertaan Tuhan akan selalu dinyatakan di dalam hidup kita semua. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang menjumpai kami kembali melalui firman-Mu yang telah kami renungkan bersama pagi ini. Tentunya menegur, menasihati di kami ya Tuhan, di dalam kami menapaki kehidupan kami di hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Kami telah diajarkan ya Tuhan untuk tetap setia menjalankan tugas dan pelayanan kami. Sekalipun ada tantangan dan pergumulan yang bisa saja mengecewakan hati kami, tetapi biarlah kekuatan dan pertolongan dari Tuhan yang terus memampukan kami untuk tetap melakukan dan menjalankan tugas yang dipercayakan dalam hidup kami. Sama seperti Tuhan menyertai Nabi Elia, demikian pun Tuhan akan menyertai kami dan terus menolong kami. Ya Tuhan, berkenanlah Engkau memampukan kami untuk menjalankan tugas kami sepanjang hari ini. Berikan hikmat, kekuatan, imun yang baik, agar kami mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami, akal budi dan pikiran kami diterangi oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga setiap keputusan yang kami ambil dalam hidup ini didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, pada kehendak Tuhan. Sebagai orang tua ya Tuhan, berkati kami, mampukanlah kami ya Tuhan untuk memimpin dan mengarahkan keluarga untuk semakin mengenal kasih Tuhan. Sebagai anak-anak muda, berikanlah kami kemampuan ya Tuhan untuk mengerti setiap pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh orang tua, oleh guru-guru, oleh kakak-kakak pelayan dan hamba-hamba Tuhan. Berikanlah kecerdasan dan kesanggupan bagi anak-anak muda dalam mengikuti setiap proses pembelajaran. Bagi orang tua kekasih kami, oma dan opa, yang darinya kami belajar tentang teladan iman, berkati mereka semua ya Tuhan. Kuatkanlah mereka dalam menjalani masa tua mereka. Mereka selalu dihibur, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, jamah mereka ya Tuhan, sehingga dengan kuasa dan kasih Tuhan mereka dapat dipulihkan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya kepadamu, karena kami sungguh mengimani bahwa hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup menolong dan terus menuntun, memelihara hidup kami hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Terimalah setiap doa kami ya Tuhan, harapan kami, karena kami berdoa hanya melalui satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.